Nah, di sini ada alkohol swab yang digunakan sebagai disinfektan permukaan alat kesehatan sebelum melakukan tindakan. Baik, selanjutnya ada handspoon, berfungsi untuk melindungi tangan dari zat kimia, bakteri agar tangan tetap steril. Nah, selanjutnya ini ada duk bolong. Nah, duk bolong ini digunakan untuk tindakan operasi bedah kecil seperti spasektomi dan tubektomi. Kegunaan dari duk bolong ini untuk mencegah cairan atau darah mengotori tempat yang tidak dilakukan tindakan bedah. Ada duk bolong nih teman-teman. Kenapa dikatakan duk bolong? Karena memang duknya bolong, tapi gede. Kalau buat di ruang IBS itu gede duknya ya. Meternya seperti ini teman-teman. Yuk, kita bantu sama Om Fahminya. Nah ini, jadi duk bolongnya itu dilipat seperti ini, ya. Nah, biar mudah untuk membukanya. Seperti kalau bendera kayak paskibra itu. Nah ini, terus ini lagi ya. Mungkin ada teman-teman ada referensi yang lain bisa di komentar kalau bukan salah. Nah ini ya. Nah gini, jadi tadi kan dua nih, kita ngerti kan dua ya. Ini ya dua. Nah ini dua. Terus kita lepas satu nih, lepas satu ke bawah ya. Nah seperti ini. Jadi tarik lagi satunya ke atas. Nah biar rapihin. Nah si bolong ini ketutupan. Ini kan bolongnya nih. Ini bolongnya ketutupan sama di tengah-tengah. Ada tengah-tengah. Nah ini harus persisi ya, harus persisi, jangan sampai tidak persisi, biar rapi pas dibukanya. Seperti ini persisi, baru kita bisa lipat seperti ini ya. Nah lipatnya juga harus gimana ya ini ya. Nah seperti ini lapanya. Nah gini, ini kumpul tengah-tengah, seperti ini. Nah gitu. Nah seperti ini. Jadi dua seperti ini ya. Baru kita langsung lipat seperti ini. Jadi pas dibuka biar enak ya. Pas dibuka biar langsung kita ambiar maksudnya kebuka. Nah ini kita buka coba. Ini udah dibuka ini ya. Nah ini ya. Jadi kita buka langsung bareng dua kayak gini. Nah Ini bak instrumen untuk menyimpan, mengangkut, atau menjaga kondisi alat-alat kesehatan agar tetap steril. Lalu selanjutnya ada mesh surgical blade, berfungsi sebagai alat potong dalam prosedur bedah. Pisau bedah ini digunakan untuk membuat sayatan pada jaringan tubuh dengan presisi. To install the scalpel, grab your needle holders. That's different than the curved hemostats. Those will not grab the blade as well, so we'll put those away. Start by opening up the scalpel package and take out the blade. You'll notice that the curved side is the sharp active side, so we'll want to stay away from that. Rotate the active side to the left, and then with your needle holders, get a secure grip on the back side of the blade. Go ahead and click it down 3 times so it's nice and secure. And then grab your scalpel handle, and you'll notice that the handle and the blade both have an angle. And it's important to make sure those are lined up. If you have it the wrong way, you'll notice that the angles are not aligned and it won't fit. Once you have it the right way, go ahead and slide the handle into the slot, and then once it's on the tracks, slide it all the way down till it clicks. And now you have a secured blade ready for use. When you're done, to remove the blade, grab it at the bottom, and you're going to want to lift up that bottom over that lip, push up, and usually at this point you'll lose the grip because it's such a small area. So go ahead and re-grab the fat part of the blade on top and slide it the rest of the way off. Now we never want to throw a blade in the trash can, so to secure it, go ahead and place it back in its original package. You can tape it up to secure it that way. Or if you've lost the package, you can use a piece of cardboard and tape it up to secure it to that. I like to use a heavy duty tape like duct tape to make sure everything is nice and secure to make it safe for our waste disposal personnel. Selanjutnya ada gunting jaringan kecil digunakan untuk memotong dan memisahkan jaringan tubuh selama operasi atau prosedur medis. Nah, gunting angkat jaringan ini gunting yang digunakan untuk membuka jahitan bekas operasi dengan cara memotong benang heating pada luka bekas jahitan. Yang menjadi ciri khusus dari gunting angkat jaringan ini adalah pada ujungnya, dilihat ujungnya di sini
Dia satunya berbentuk tumpul, satunya berbentuk U. Lalu selanjutnya ada needle holder ukuran 14 cm untuk berfungsi untuk memegang dan mengontrol jarum jahit saat melakukan penjahitan luka atau prosedur bedah. Selanjutnya ini ada klem arteri lurus, digunakan untuk menyepit jaringan atau pembuluh darah untuk menghentikan pendarahan. Nah, biasanya ini digunakan oleh dokter gigi untuk melakukan pemasangan karet behel. Selanjutnya kita ada klem bengkok dan klem lurus. Ini untuk klem yang lurus, jadi di ujungnya dia sedikit bergerigi seperti ini karena memang fungsinya untuk menjepit. Satunya lagi ini bentuknya persis tapi perbedaannya. Lalu selanjutnya ada klem arteri bengkok atau forceps hastit mosquito forceps dengan ukuran 12,5 cm. Ini berfungsi untuk menjepit atau mengontrol pendarahan pembuluh darah kecil selama prosedur bedah. Bengkok. Klem arteri lurus atau klem arteri bengkok ini memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk mengeklem atau menjepit jaringan tubuh maupun pembuluh darah untuk menghentikan pendarahan dalam operasi serta fungsi-fungsi lainnya. Selanjutnya ada pinset anatomi, digunakan untuk memegang, menjepit atau menahan jaringan tubuh saat prosedur bedah atau tindakan medis. Yaitu kegunaan pinset anatomis. Pinset anatomis adalah salah satu jenis instrumen bedah yang termasuk dalam kategori alat medis item kritis. Alat ini memiliki ujung yang runcing dan dapat membantu dokter atau perawat dalam melakukan tindakan medis yang memerlukan presisi dan ketelitian, seperti mengambil benda asing dari dalam tubuh pasien atau memegang jaringan tubuh yang kecil. Pinset anatomis juga dapat digunakan untuk memegang bahan-bahan medis, seperti kasa atau kapas saat melakukan perawatan luka. Selanjutnya ada cat pulsing. Benang ini digunakan untuk menjahit pada proses operasi. Nah, benang ini tidak apa-apa jika tidak diangkat, karena benang bisa menyatu dengan kulit. Nah, selanjutnya ini ada needle hacking atau yang disebut juga dengan jarum jahit yang digunakan untuk menjahit atau merawat kulit yang luka seperti kulit dan otot. Ini ada alat gagang mes atau gagang pisau bedah. Ini digunakan sebagai pegangan untuk pisau bedah atau mes. Pisau bedah digunakan untuk pembedahan anatomi dan podiatri. Ini adalah gagang pisau bedahnya. Gagang pisau bedah yang nomor 3. Gagang pisau ini sudah mendapat izin edar alat kesehatan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Berbahan besi stainless, terdapat grip pada gagang pisau agar tidak meleset saat digunakan. Sekarang saya akan memberi cara bagaimana caranya memasang mata pisau ke gagang pisau. Siapkan gagang dan mata pisau yang kita akan gunakan. Nah, di sini saya menggunakan mata pisau yang nomor 10. Kemudian cocokkan lubang pada pisau dan garis ujung gagang pisau. Masukkan mata pisau seperti ini, posisi miring, tidak sejajar. Jika sudah pas lubang pisau dengan garis dan posisi sudah seperti ini, tarik mata pisau secara perlahan ke dalam. Tidak disarankan menggunakan tangan kosong karena bisa melukai tangan. Gunakan tang kecil atau tang lainnya untuk menarik mata pisau. Tarik mata pisau secara perlahan. Nah, jika posisi pisau sudah seperti ini, itu artinya mata pisau sudah terpasang dengan benar dan posisi pisau sudah sejajar. Bagaimana cara melepasnya jika kita ingin mengganti mata pisau yang lainnya? Caranya seperti ini. Angkat secara perlahan ke atas mata pisau bagian belakang. Tarik keluar mata pisau secara perlahan. Dengan begitu, mata pisau akan terlepas. Saran jika Anda membeli mata pisau, harus membeli dengan jumlah banyak karena mata pisau digunakan hanya untuk sekali pakai.